Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Istiqomah, C1 channel 18063. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya dari akuntansi keperlakuan mengenai aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Nah, pertama-tama kita akan membahas dulu apa hubungan antara anggaran dengan akuntansi. Jadi, akuntansi itu melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur ya tentang pelaksanaan anggaran itu nantinya dari hari ke hari. Dan juga akuntansi ini menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap, serta data akuntansi ini menunjukkan hasil yang lebih bagus daripada apa yang dianggarkan dan memberikan kesimpulan bahwa perusahaan telah bekerja dengan sukses. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa akuntansi dan penganggaran itu berhubungan satu sama lainnya, di mana akuntansi ini sangat bermanfaat untuk menunjang fungsi dari pengawasan kerja anggaran suatu perusahaan. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan anggaran. Nah, anggaran ini merupakan hasil kerja atau output terutama yang berupa taksiran yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Menurut Karyuki tahun 2010, penganggaran itu merupakan suatu proses pencatatan operasi keuangan suatu usaha. Sementara menurut Navarin, anggaran atau budget adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan, dan anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai tujuan dari penyusunan anggaran itu sendiri. Nah, jadi tujuan dari penyusunan anggaran itu ada 5 poin. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen ke depannya. Yang kedua, untuk mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait, sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Dan yang terakhir adalah untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu atau tidaknya tindakan koreksi. Selanjutnya, prosedur penyusunan anggaran di sini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada bagian administrasi dan yang kedua adalah bagian keuangan. Nah, di bagian administrasi ini merupakan fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, di bagian administrasi ini, pemahaman yang tepat tentang peranan administrasi dalam kehidupan modern sangat tergantung pada definisi yang digunakan sebagai titik tolak berpikir. Administrasi di sini didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini di bagian administrasi ini lebih mengarah kepada bagaimana memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlukan untuk perencanaan secara terperinci, serta memperoleh keterangan atau data yang digunakan dalam penyusunan penganggaran. Kemudian di bagian keuangan ini, bagian keuangan ini mempunyai tugas dan fungsi. Yang pertama itu adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan tentunya. Yang kedua, untuk membuat laporan keuangan yang akan dilaporkan ke pemilik dan ke bagian administrasi pajak. Yang ketiga, melakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulan, membuat buku kas dan buku pengeluaran operasional perusahaan, dan yang terakhir adalah melakukan pembayaran terhadap biaya operasional. Selanjutnya mengenai fungsi perencanaan laba dan anggaran. Nah, perencanaan laba ini kita harus tahu dulu. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan suatu perusahaan. Nah, dalam perencanaan laba secara fundamental itu terdapat 3 pendekatan yang dapat dipilih dalam menata sasaran laba. Yang pertama itu adalah metode a priori, di mana sasaran laba itu mendominasi perencanaan. Yang kedua ada metode posteriori, di mana sasaran laba merupakan subordinasi dari perencanaan dan dinyatakan sebagai suatu hasil dari perencanaan. Dan yang ketiga adalah dalam metode pragmatik, di mana manajemen ini menggunakan suatu standar laba yang tidak telah diuji dan disetujui oleh pengalaman. Kemudian di sini fungsi dari anggaran itu sendiri, yang pertama adalah anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan, anggaran ini mencerminkan konsensus organisasi mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan
tujuan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Di sini anggaran menunjukkan bagaimana beragam subunit organisasi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, anggaran ini bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara satu dengan lainnya dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran di sini berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Hal ini merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer pusat biaya dan pusat laba. Yang kelima, anggaran ini berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menentukan tindakan korektif yang tepat. Dan yang terakhir, anggaran ini mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien, serta selaras dengan tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya di sini mengenai pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama itu adalah penetapan tujuan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga pengendalian dan evaluasi. Nah, untuk menyusun anggaran atau rencana laba terdapat langkah-langkah yang harus diambil. Yang pertama adalah manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan dalam mencapainya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Dan yang keempat, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Nah, kemudian di sini terdapat tahapan penetapan tujuan ini tadi, di mana aktivitas perencanaan itu dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan aktivitas khusus. Di sini yang berperan penting itu adalah controller dan juga direktur perencanaan, di mana keduanya itu berfungsi sebagai controller dan juga berfungsi untuk menetapkan tujuan seperti apa dan peranan seperti apa yang akan ditetapkan untuk perusahaan kedepannya. Kemudian di sini di tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Dan di sini konsep ilmu keperilakuan utama yang mempengaruhi tahap implementasi adalah komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Kemudian di tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Di sini setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Nah, beberapa konsekuensi keperilakuan yang mungkin muncul di tahap pengendalian dan evaluasi kinerja ini meliputi tekanan, motivasi, aspirasi, dan kegelisahan. Lalu selanjutnya ada konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Beberapa fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Maksudnya seperti apa? Untuk rasa tidak percaya di sini, riset telah menemukan sejumlah besar rasa tidak percaya diri terhadap seluruh proses anggaran pada tingkat penyelia didasarkan pada keyakinan penyelia bahwa anggaran itu cenderung terlalu menyederhanakan atau mendistorsi situasi real dan gagal untuk memungkinkan dimasukkannya variasi dalam faktor eksternal. Anggaran juga mencerminkan variabel kualitatif seperti pengetahuan mengenai tenaga kerja, kualitas bahan baku, dan efisiensi mesin secara tidak memadai. Anggaran di sini hanya mengonfirmasikan apa yang telah diketahui oleh penyelia, dan anggaran di sini seringkali digunakan untuk memanipulasi penyelia sehingga ukuran kinerja yang diindikasikan itu dicurigai. Nah, hal-hal tersebut yang telah dijelaskan tadi itu bisa mengindikasikan rasa tidak percaya diri si karyawan ataupun si penyelia dalam penetapan anggaran. Kemudian di sini resistensi. Nah, walaupun anggaran ini telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, tapi anggaran ini masih banyak ditolak oleh banyak partisipan dalam organisasi. Salah satu alasannya karena adalah bahwa anggaran itu menandai dan membawa perubahan sehingga merupakan ancaman terhadap status quo. Alasan lainnya adalah karena adanya resistensi anggaran bahwa proses anggaran tersebut memerlukan waktu dan perhatian yang besar.
Di sini banyak dari alasan tersebut dapat diatasi dengan mendidik manajer dan penyelia untuk mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan anggaran tersebut. Kemudian konflik internal. Nah, di sini konflik internal ini menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik ini dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemen sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan keseluruhan organisasi. Situasi ini menyebabkan keselarasan tujuan menjadi lebih sulit tercapai, dan juga untuk mengakhiri siklus ini, manajemen harus mengidentifikasi dan mendiagnosis penyebabnya. Kemudian tindakan untuk menghilangkannya adalah dengan mengembalikan hubungan kerja yang harmonis dan produktif dapat dimulai kembali. Dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan itu seperti menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah terbentuknya kelompok informal yang kecil yang bekerja menentang tujuan dari anggaran tersebut. Kelompok karyawan ini biasanya dibentuk untuk melawan konflik internal dan tekanan yang diciptakan oleh anggaran tersebut. Kemudian efek samping lainnya anggaran itu seringkali dipandang sebagai alat tekanan manajerial. Kemudian anggaran itu, penekanan yang berlebihan itu pada kinerja departemental dan kurang menekankan pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu juga anggaran dapat menghambat inisiatif individu dan inovasi yang efektif biaya, karena metode bisnis yang telah ada dengan probabilitas keberhasilan yang diketahui lebih dipilih dibandingkan dengan metode baru dengan peluang keberhasilan yang belum terbukti. Di sini manajemen dan tenaga kerja yang berpendidikan kemungkinan besar akan bekerja sama dalam menyusun anggaran dan rencana laba. Tanpa memperdulikan seberapa canggihnya teknik anggaran, proses anggaran dapat menjadi pemborosan terhadap dana perusahaan jika masalah potensial tidak dibahas sebelumnya dan diselesaikan. Selanjutnya di sini mengenai konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama itu di tahap penetapan tujuan. Bobot setiap individu ke dalam proses penyusunan anggaran ini bergantung pada kekuasaan dari orang tersebut di dalam perusahaan. Jadi di sini maksudnya di tahapan penetapan tujuan ini, seorang individu itu dipandang mampu memberikan kontribusi dalam proses penyusunan anggaran bergantung pada seperti apa mereka itu melakukan kinerjanya selama di perusahaan dan bagaimana kekuasaan dari orang tersebut, baik itu dia manajemen puncak ataukah hanya karyawan atau manajer di suatu perusahaan. Jadi di sini konsep keperilakuannya itu tergantung pada kekuasaan yang mereka miliki di diri sendiri. Lalu di keselarasan tujuan, masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai tingkat keselarasan tujuan dan kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan organisasi, subunit, divisi, dan anggotanya itu saling bertentangan. Nah, keselarasan tujuan atau kompatibilitas ini akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya itu dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Jika keselarasan tujuan tidak ditetapkan, maka berbagai masalah dapat berkembang. Di sini yang lebih ditekankan itu adalah bagaimana seorang individu itu mampu menempatkan kebutuhan individunya itu sebagai kebutuhan dari sebuah organisasi tersebut. Karena keselarasan tujuan di sini akan tercapai apabila tujuan dari seorang pribadi atau individu tersebut bisa dimasukkan ke dalam tujuan sebuah organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi. Nah, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran itu diklaim oleh sebagian besar orang sebagai suatu hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri dari anggota organisasi. Sebenarnya kita tahu ya bahwa partisipasi itu adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Di sini hampir semua studi mengenai partisipasi dalam proses manajemen menyimpulkan bahwa partisipasi ini menguntungkan organisasi. Partisipasi telah menunjukkan dampak positif terhadap sikap karyawan, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, dan meningkatkan kerjasama di antara manajer. Alasan ketidakberhasilan terjadinya partisipasi itu karena tidak adanya usaha serius yang dibuat untuk menjamin partisipasi dan kerjasama dari manajer tingkat bawah dan karyawan. Nah, agar partisipasi ini dapat berjalan secara efektif, maka partisipan harus memiliki input real atau kontribusi terhadap keputusan dan pandangan mereka harus memiliki bobot tertentu dalam hasil akhirnya.
Salah satu manfaat yang didapat dari partisipasi adalah bahwa partisipan itu menjadi terlibat secara emosional dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Selain itu, tujuan organisasi yang dibantu penetapannya oleh orang-orang yang berpartisipasi kemudian akan dipandang sebagai tujuan yang selaras dengan tujuan pribadi mereka. Nah, proses ini disebut sebagai internalisasi tujuan, di mana internalisasi tujuan ini memberikan kontribusi dari si karyawan ataupun manajer puncaknya itu tadi dalam memberikan pengetahuan dan juga penyelarasan tujuan dalam pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tahap implementasi, di mana setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasikannya ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Nah, untuk membuat anggaran ini bekerja, maka semua karyawan harus belajar untuk melihatnya sebagai wahana positif untuk tindakan organisasi dan sebagai perbaikan, dan bukan sebagai beban atau senjata manajemen. Nah, dalam tahap implementasi ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya untuk mengomunikasikan anggaran, dan yang kedua adalah bagaimana caranya kerjasama dan juga koordinasi. Jadi di pengomunikasian anggaran ini, controller atau direktur perencanaan itu bertanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran. Hal ini dicapai dengan mengomunikasikan sasaran operasional disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Hal ini kadangkala disebut sebagai menjual anggaran ke bawah. Nah, sasaran tersebut dapat dikomunikasikan dengan sangat efektif jika dijelaskan secara pribadi dan dilengkapi dengan pedoman tertulis atau diskusi tindak lanjut informal dengan pemimpin subbagian. Artinya, Direktur Perencanaan ini sebaiknya menjelaskan dasar-dasar dari proses penyusunan anggaran dan asumsi-asumsi yang menghasilkan jumlah anggaran akhir. Kemudian kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dengan beraneka ragam keterampilan dan background. Nah, setiap dimensi dari rencana tersebut harus dijelaskan dengan hati-hati kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan guna mengembangkan dalam diri mereka suatu perasaan akan keterlibatan dan nilai penting mereka sendiri dalam konteks anggaran keseluruhan. Dengan demikian, pengetahuan karyawan ini mengenai struktur organisasi adalah hal yang penting untuk komunikasi dan kerjasama yang berhasil. Untuk membuat segala sesuatunya dilakukan, maka orang tersebut harus mengetahui peran yang dimainkan dan juga harus mengetahui bagaimana organisasi formal tersebut memberikan dampak dan juga implementasinya itu ke depannya. Dan artinya beberapa individu yang mungkin bukanlah pemimpin yang resmi tetapi akan menjadi pemimpin formal dan memiliki kemampuan untuk mempercepat pekerjaan. Meskipun bertanggung jawab atas fungsi organisasi tertentu, dapat dihindari jika mereka dianggap sulit untuk diajak bekerja sama. Jadi intinya adalah dalam pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan, setiap bagian sub-elemen di dalam perusahaan tersebut harus menerapkan komunikasi dan juga kerjasama yang memadai atau dalam konteks hal yang baik agar tujuan dan juga visi misi dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut dapat tercapai secara komprehensif atau keseluruhan. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.